Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba share tentang laporan, ya, laporan pembelajaran jarak jauh pada bulan Februari dari SMP Negeri 4 Kelari, bulan Februari 2021. Nah, ini slide-nya, ya. Saya mulai saja. Paparan laporan PJJ Februari 2021 SMP Negeri 4 Kelari. Ini lembar pengesahannya, belum diketahui oleh pengawas SMP Negeri 4 Kelari. Kemudian paparan laporan ini berisi tentang pendahuluan, ruang lingkup, materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi kendala, dan lampiran-lampiran. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja supaya lebih singkat, ya. Nah, ini kita masih melaksanakan BDR di semester 2, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kita di Kabupaten Karawang. Ya, dan mengapa kita harus melaksanakan pembelajaran daring, saya kupas di pendahuluan. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran jarak jauh ada 4 poin. Ini masih sama dengan di bulan Januari. Memberikan wadah bagi guru dan peserta didik, memudahkan guru dan siswa untuk mengakses materi dan tugas dalam tanpa terbatas ruang dan waktu, menyediakan bahan ajar dan aktivitas tambahan untuk tujuan pengayaan, kemudian mengevaluasi pemahaman dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya adalah sasaran yang ditujukan kepada pembelajaran jarak jauh ini adalah untuk kelas 7, 8, dan 9 seluruh siswa SMP Negeri 4 Kelari. Kemudian ruang lingkup terdiri dari 4, perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi. Selanjutnya tahap perencanaan ini masih sama dengan di bulan Januari, ada 6 langkah. Bisa kita lihat di sini, ya. Dimulai dari pembelajaran rencananya seperti apa, sampai kepada membuat grup belajar melalui media sosial untuk setiap mata pelajaran. Itu berlaku di bulan Februari juga. Kemudian deskripsi kegiatan khusus di bulan Februari ini kelas 7, 8, 9 itu masih melaksanakan pembelajaran dan ditambah pengayaan bagi kelas 9 untuk mempersiapkan mereka menghadapi ujian sekolah. Nah, ini materi ajar pembelajaran jarak jauh semester genap ini masih mengintegrasikan konten-konten yang terkait dengan pandemi COVID-19 ke dalam mata pelajaran yang ada di SMP. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran baik di bulan Januari maupun di bulan Februari itu masih guru-guru masih memilih metode luring, ya, metode daring. Untuk di bulan Februari ini mengalami peningkatan yang semula di bulan Januari itu 95,5% meningkat menjadi 97% di bulan Februari. Ini yang biru, ada juga guru-guru yang menggunakan project based learning, sedangkan untuk yang di bulan Januari itu menggunakan blended learning atau gabungan luring dan daring. Nah, dalam pembelajaran daring itu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi ada 4 pilihan di sini adalah penyampaian materi itu di bulan Februari ini terlaksana sebanyak 95 kali penyampaian materi saja oleh guru yang terlibat di bulan Februari. Kemudian untuk yang guru yang memberikan penugasan itu sebanyak 130 kali, ya, dari seluruh guru SMP Negeri 4 Kelari. Kemudian selanjutnya yang memberikan kuis kepada peserta didik selama bulan Februari ada sebanyak 18 kali. Kemudian untuk yang penyampaian materi dan kuis secara bersamaan itu lebih dari 18, ini yang hijau, tapi datanya ada di saya, ya. Kemudian untuk penggunaan media pembelajaran, guru-guru di SMP Negeri 4 Kelari masih mengidolakan Google Classroom, aplikasi Google Classroom, bahkan meningkat dari bulan Januari yang semulanya 91,3% meningkat menjadi 93,1%. Yang kedua diduduki oleh grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp itu juga, tapi ini mengalami penurunan
Penurunannya yang semula di bulan Januari 43,5% berubah menjadi 40,9%. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah sama, ini juga mengalami penurunan, yaitu penggunaan Google Slide yang semula 4,3% di bulan Januari menurun menjadi 2,9%. Hal ini terjadi kenapa? Karena guru lebih memilih Google Classroom untuk berinteraksi secara daring di pembelajaran daring di SMP Negeri 4 Kelari ini. Nah, kemudian di sini ada tahap kontrol bagi daftar hadir guru. Ada perubahan perilaku, ada perubahan kesadaran dari guru-guru. Ada kalanya ketika saya mengalami hambatan dalam mengontrol daftar hadir guru, guru mengingatkan saya untuk memberikan daftar kontrol itu, dan akhirnya saya merasa berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengingatkan, atau mungkin mereka sudah menyadari bahwa kehadiran mereka di hadapan siswa walaupun secara daring itu adalah sangat penting. Berterima kasih sekali saya kepada mereka. Kemudian ini contoh ini contoh form yang sudah diisi, form daftar hadir yang diisi dan kemudian masuk ke dalam file saya berupa Excel. Dan ini juga sama dari Google Form ya. Selanjutnya ada kontrol proses pembelajaran online. Ini saya juga memberikan formnya. Kemudian selanjutnya ada kontrol hasil belajar online. Di bulan Februari ini banyak sekali guru-guru yang melaporkan hasil belajar online-nya dalam yang saya jaring dari mereka dalam bentuk Google Form. Ya, evaluasi BDR, kita melaksanakan evaluasi untuk perbaikan ini sama dengan bulan Januari ya. Di akhir Februari kita melaksanakan pembelajaran daring dan evaluasinya untuk perbaikan di bulan Maret. Nah, evaluasinya di bulan Februari ini masih sama dengan di bulan Januari. Kita harus melalui analisis KD dalam RPP dan penuturan KKM, dan ini mengacu pada kesini ya, mengacu pada KD, analisis KD, kisi-kisi dan rubrik penilaian dan menyusun naskah. Ini selalu seperti ini. Kendala pembelajaran online masih sama dengan bulan Januari, itu terkait masalah ekonomi, anak dengan status di keluarganya, kemudian malas belajar. Ini sudah ada kerjasama antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BP. Dan ditambah dengan orang tua yang belum terlibat secara intens untuk memotivasi dan mengarahkan putra-putrinya berkaitan dengan menjelang akhir semester, karena ini sudah pertengahan semester dan ada ujian pertengahan semester ya. Nah, ini sampel hasil belajar peserta didik di bulan Februari yang saya perlu dari guru-guru. Ini hanya sampel saja yang saya tampilkan. Ini adalah dari Ibu Robiah Adawiyah. Ini mereka membuat poster dalam bahasa Sunda ya, poster bahasa Sunda tentang mencuci tangan. Kemudian ini ada matematika kelas 7, ini masih menggunakan luring ya, ada luring. Berarti ada juga yang menggunakan luring ternyata. Guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan di buku tulis. Kemudian orang tua mengumpulkan buku tulis itu kepada guru, setelah kemudian itu dinilai dan dikembalikan dalam waktu seminggu kemudian. Selanjutnya ini ada dari pelajaran bahasa Sunda. Di pelajaran bahasa Sunda ini, kelas 8, siswa dikenalkan kepada pupuh, macam-macam jenis pupuh ya. Dan ini diharapkan siswa dapat menyanyikan pupuh ini sebagai laporan untuk yang selanjutnya. Kemudian penerapan pola lantai pada gerakan tari. Gerak tari di sini ya, laki-laki dan perempuan melaksanakan praktek menari dan direkam berupa foto dan dikumpulkan. Ya, ini juga sama, ini masih dalam terkait dengan pandemi COVID-19 membuat masker. Ini juga ada yang menggunakan buku latihan ya. Buku latihan yang dinilai ini juga menggunakan luring. Nah, ini ada membuat poster
Dalam poster ini terdapat judul, isu, kemudian argumen yang mendukung, argumen yang menentang, dan kesimpulan. Ini bagus sekali untuk pemahaman siswa tentang melatih berargumen ya dalam bentuk tulisan. Kemudian ini ada tulisan di buku tulis yang dinilai langsung secara online oleh guru. Nah, ini ada rekapan kegiatan siswa atau keaktifan siswa yang direkap oleh guru ya. Jadi guru menjaring kehadiran siswa sudah sampai seperti ini. Dan guru mengupayakan kenapa siswa itu tidak bisa hadir secara seluruhnya dalam satu kelas, dan itu dikonfirmasi kepada wali kelasnya, kemudian wali kelas mengkonfirmasi kepada orang tua siswa untuk mengikuti pelajaran. Ini juga ada dari bahasa Indonesia, masih tulisan tangan ya, tugasnya dikumpulkan di buku tulis dan difoto. Dan ini ada Nah, ini adalah hasil belajar berupa rekaman audio peserta didik dari pelajaran agama ya. Sebentar, ada satu lagi yang belum ini. Yang terlewat ya. Oke. Selanjutnya nanti akan saya tambahkan beberapa video sebagai sampel dalam bentuk video ya. Video pembelajaran. Demikian laporan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah oren namanya pepaya, buah hijau namanya kelapa. Assalamualaikum semuanya, semoga kita sehat dan bahagia. Pak Ahmad jualan tomat, pulangnya membawa ikan. Bila ingin hidup selamat, patuhi perintah Tuhan. Lusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nemu gelang di pangkarangan, tapi gelangnya sudah karatan. Siapa yang nyampah sembarangan, pasti pacarnya orang hutan. Ada jarum patah dalam saku, ada nyamuk masuk ke lambu. Banyak-banyak membaca buku, karena buku jembatan ilmu. Pergi memancing di kala fajar, pulang saat siang menenteng ikan. Siapa orang yang rajin belajar, pasti ia akan sukses kemudian. Makan bakso campur cuka, minta 1 dikasih 5. Orang sopan banyak yang suka, akhlak mulia memang utama. Ikut lomba tapi kalah, kalau pulang dengan hati kesal. Saat muda rajin sekolah, saat tua tidak akan menyesal. Ada batu di saku celana, ada seledri nempel di kain. Hidup itu harus berguna untuk diri dan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Faksita, saya dari kelas 2A. Lapangan bola angkat lebar, tempat pemain banyak bertemu. Bersabar ketika belajar, itulah kunci mendapat ilmu. Hello, can I speak to Didit? Yes, it's me. Who is speaking? Hi, I'm Joko. Are you busy at the moment? Hi, Jack. Yup, a little bit busy right now. What is going on? What are you doing? I'm watching television. What are you watching? I'm watching a movie and my brother is reading his magazine. Anyway, what are you doing? I'm not doing anything right now.
Oh, for you. Okay, bye.